Kita belum ada harganya guys di Indodax. Nah, kita lihat Indodax yang tertinggi itu masih nomor 2 nya Doge, dan saat ini sedang turun lagi di 2500 gitu ya. Jadi ini kemarin sudah mengalami kenaikan sangat lumayan tinggi, tapi hari ini hanya Alitas yang menanjak naik dan bot ada. Tapi kita tinggal dulu si BTT, kita lihat Cardano saat ini guys. Ya, di saat BTC Ethereum sedang turun, ya Cardano, Solana dan BNB ini naik guys. XRP juga naik, tetapi yang paling besar ini ya untuk 10 besarnya ada Terra Luna dan Cardano. Nah, mengingat Cardano ini jarang sekali naik, nah saat ini mengalami kenaikan ya. Kita lihat seperti apa good news dari Cardano sendiri guys. Saat ini di harga 19.193, walaupun all time high tertingginya kemarin di 44.000. Ini masih setengahnya ya, belum 50% nya. Kita lihat chartnya di Get.io ya, ini sudah di candle satu harinya ini sudah melewati MA30, MA20 dan MA10. Nah, target yang terbesar itu mengejar di MA60 ya, atau yang paling tinggi itu nanti ada di sekarang ini ada di $1.300, nah akan ada di $1.500. Nah, kita lihat pergerakannya sampai sejauh mana akan naik. Tapi kita lihat dulu berita-berita yang menarik seputar Cardano ya hari ini ya, karena kita melihat bahwa Cardano ini mengalami penurunan yang signifikan, tetapi ternyata adopsinya masih sangat tinggi ya. Jadi CEO-nya IOG Charasos Kinchon ini tentang tujuan Cardano ada yang mana dapat dicapai tahun 2022 ya. Jadi yang pertama itu ya tentunya ada yang namanya Hydra dan Mithril, salah satu jaringan atau solusi lapis 2 tentang teknologi blockchain yang ada di Cardano. Nah, salah satu cuplikan wawancaranya adalah seperti ini ya. Saya pikir semua akan selesai seperti yang saya uraikan. Sidechain, Pipelining, Imported Endorse, optimisasi perpustakaan Hydra dan Mithril. Sekarang derajat dan rasa seperti akan ada lebih banyak hal Hydra yang harus dilakukan. Tapi setidaknya ada akan dapat menggunakan Hydra untuk sesuatu seperti transaksi mikro. Mithril mungkin akan benar-benar selesai karena ini adalah lingkup pekerjaan yang terbatas dan kami harus membawa beberapa kontraktor canggih untuk itu. Wow. Nah, jadi dalam waktu dekat ini si IOHK ya, software engineeringnya dari IOHK akan mengejar Hydra ya, karena Hydra ini merupakan solusi lapis 2 untuk meningkatkan skalabilitas Cardano yang melapisi protokol baru atas blockchain lapis 1 yang ada gitu ya. Jadi seperti Ethereum ya, jadi ada lapis 2-nya Polygon, saat ada kesalahan di jaringan Cardano maka Hydra ini akan menjadi solusi lapis 2-nya. Nah, itu berita yang menarik dari Cardano. Nah, ini juga ada berita dari perusahaan Adalen Kaspersky. Kami akan membangun platform pinjam yang aman di Cardano. Nah, ini salah satu perusahaan yang menggunakan blockchain Cardano dalam website atau aplikasi pinjamannya di Adalen. Jadi ya. Nah, menurutnya bahwa di Cardano ini akan menjadi salah satu. Nah, jadi perusahaan Adalen ini sedang mengembangkan protokol pinjaman yang dapat diskalakan ya. Ya. Lalu terdesentralisasi yang menampung pengguna dalam lingkungan yang diatur sendiri. Sejak hari pertama, kami berkomitmen untuk membangun secara natif di blockchain Cardano yang memungkinkan platform pinjaman untuk menggabungkan protokol yang mendukung model bisnis yang memberikan dukungan pada ekonomi kepada miliaran pengguna. Wow, ini ya salah satu perusahaan menggunakan teknologi Cardano ya. Jadi dapatkah Anda memberitahu yang lebih banyak tentang mengapa memilih Cardano? Ya, jadi kenapa memilih Cardano? Ya, ini alasannya. Tentu saja izinkan saya memulai dengan menjelaskan bahwa Ethereum tidak lagi dapat digunakan oleh sebagian orang bumi karena tingginya biaya transaksi. Biaya gas di Ethereum telah mencapai ratusan dolar per transaksi selama tahun terakhir. Nah, jadi ini kenapa memilih Cardano ya, karena di Ethereum ini sudah terlalu tinggi biayanya lah, dan Cardano ini adalah salah satu-satunya blockchain yang benar-benar terdesentralisasi dengan keamanan yang diperlukan gitu ya. Nah, ini alasannya. Nah, ini menjadi beberapa hal yang mengadopsi Cardano. Nah, karena semakin banyak perusahaan mengadopsi blockchain Cardano, lalu ya karena ini sudah mengalahkan Solana dan Bitcoin sebagai alternatif Ethereum yang paling disukai. Jadi ya si Vitalik Buterin ini membuat jejak pendapat di Twitternya. Jadi Cardano itu telah muncul sebagai alternatif Ethereum yang paling disukai untuk transaksi dan
tabungan oleh pengguna kripto di seluruh dunia. Jadi dalam Twitternya yang dilakukan oleh Vitalik Buterin, pendiri si Ethereum, ia menanyakan bagaimana ya atau cryptocurrency apa yang akan kalian miliki apabila Ethereum itu sudah hilang atau bangun di 2035. Nah, kebanyakan orang memilih Cardano dengan rate 42%, disusul Bitcoin 38%, Solana 13% ya. Kenapa banyak dari investor trader kripto tidak memilih Bitcoin? Ya karena Bitcoin itu katanya ya sebagian orang yang belum tahu kegunaannya itu adalah salah satu kripto yang memang kegunaannya belum tahu untuk apa ya, di samping kelangkaannya gitu ya. Jadi ya yang kedua itu yang kedua ialah Tron ya. Tron itu sangat berguna juga apabila itu akan terjadi di 2035 ya. Ya, di sini juga dikatakan bahwa keunggulan Cardano atau ADA tidak terlalu mengada-ngada. Jadi sementara Bitcoin dianggap sebagai penyimpan nilai tanpa kasus penggunaan jelas. Cardano telah membuat langkah di bidang blockchain melalui mekanisme penanganan kontrak pintar. Kemampuan jaringan untuk merekam dan menyimpan data juga mengadunya dengan para pesaingnya, dengan sebagian besar industri mengadopsi teknologinya. Wow, nah profil ramah lingkungan Cardano juga menarik banyak kekaguman, dan meskipun mungkin tampak kecil, Bitcoin sudah bergulat dengan masalah lingkungan, sementara cryptocurrency lainnya termasuk Solana belum menjelaskan proyek lingkungan. Nah, salah satu yang membuat saya senang dengan koin ini adalah proyeknya yang jelas di Cardano itu, dan bisa kompatibel dengan perusahaan manapun ya. Dan ini sedang mengembangkan kompatibel dengan jaringan blockchain lainnya, dan bahkan dikatakan ini ramah lingkungan dengan biaya yang relatif murah. Jadi kenapa kalian harus pilih Cardano? Sebelum Cardano itu benar-benar naik ya, saatnya kalian kumpulkan ya, jangan sampai kalian ketinggalan kereta ya. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli menjual, tapi semuanya saya serahkan kepada kalian semua. See you next video, jangan lupa